yang nanti akan kebingungan dengan Oke, baik. Itu teman-teman. Nah, materi kita hari ini sebagai materi pemadatan, kita akan bicara mengenai bisnis proses redesign. Bisnis proses redesign ini teman-teman ya. Nah, bisnis proses redesign ini sudah pernah kita bahas. Waktu itu kita membahas bahwasanya sebuah sistem informasi itu tidak hanya sekedar apa yang kemarin saya sampaikan lewat Zoom. Sistem informasi tidak sekedar digitalisasi, tidak sekedar apa? Setelah digitalisasi, satu level lebih tinggi apa? Ya, yang kalau Anda pakai ML itu apa? Apa fungsi machine learning atau AI? Otomatisasi, gitu ya. Tapi sudah bisnis proses redesign. Oh enggak Pak, ini sudah bisnis proses redesign Pak. Dulu kami harus mereview, sekarang tidak Pak. Oh iya, berarti tidak ada review. ML. Jadi sama aja berarti kan, gitu ya. Otomatisasi. Gitu. Machine learning, AI, melakukan verifikasi. Tapi tetap harus dilakukan verifikasi. Nah, pada saat bisnis proses redesign, berarti proses verifikasi sudah tidak perlu dilakukan. Gitu ya. Itu contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi sudah tidak ada proses, atau sudah langsung saat diupload, langsung terverifikasi. Sehingga saat kemudian dia mendapat notifikasi dokumen sudah diupload sama hasil verifikasi. Dokumen sudah kami terima dari dokumen tersebut, bla bla bla. Jadi dia tidak menunggu dokumen kami terima, mohon tunggu proses verifikasi selama 3 hari ke depan. Nggak perlu seperti itu gitu ya. Karena sudah pakai machine learning, sudah lebih cepat. Nah, reengineering ini yang semula nunggu 3 hari, sekarang sudah langsung begitu selesai upload, langsung muncul notifikasi. Kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu, teman-teman. Wah, ini kita buat. Nah, ini ada sebuah hasil literatur review yang saya gambarkan, dibantu oleh asisten saya. Gitu ya. Hari gini kan kita dibantu asisten ya. Gimana caranya, teman-teman? Menghasilkan gambar seperti ini. Ayo, Anda sudah 2 tahun dengan saya. Apa yang saya lakukan? Prompt? No? Itu step kedua. Apa, teman-teman? Ayo. Pattern recognition, profiling, itu kompetensi, salah satu kompetensi dasar di komunitas intelijen. Kalau kita masih mau bergabung di komunitas intelijen, teman-teman harus bisa profiling dan pattern recognition. Apa biasanya yang saya lakukan untuk menghasilkan produk seperti ini? Oke, bagaimana cara mengumpulkan sumbernya? Sip, saya ambil Scopus AI atau saya prompt, teman-teman. Selesai, gambarnya jadi. Gitu ya. Scopus AI saya minta untuk melihat secara umum dari berbagai referensi dan berbagai penelitian, berbagai teori yang ada, tahapan umumnya ada berapa? Ada 4. Metode dan tools-nya silakan taruh, Anda identifikasi juga pada setiap tahap. Sudah dapat. Kemudian dapat tahapan, metode, tools, kasih ke Scopus, kasih ke ChatGPT. Bikin gambar dari data ini. Selesai. Referensinya ada, detailnya ada. Ini secara umum saja. Seru ya teman-teman ya. ilmiah ada papernya. Ada papernya, ada. Yang khusus yang ini saya udah download. Total semua ada 12, tapi secara umum yang berhubungan langsung saya verifikasi cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Iya teman-teman ya. Ya syukurnya ada yang 18, 19 gitu ya. Jadi masih 5 tahun terakhir kalau mau dirujuk masih oke. Nah, intinya teman-teman dari sini, pertama kita akan melakukan analisis dan assessment. Metode yang direkomendasikan adalah metode untuk melakukan simulasi, gitu kan? Dan kemudian untuk menguji kualitas. Intinya adalah untuk melakukan bisnis proses redesign, gitu ya, kita harus melakukan assessment awal. Sistem yang saat ini ada atau digunakan itu bagaimana? Baru kemudian yang kurang, yang dirasa itu kurang pas, itu baru kita redesign. Kita implementasikan, baru kita evaluasi. Simple teman-teman ya. Anak baru semester 1 juga tahu Pak, evaluasi dulu, terapin, identifikasi perbaikannya, terapin, kemudian dicek.
Simple kan? Itu kenapa saya bilang jangan jadi ilmuwan. Kayak gini dong jadi teori gitu ya. Tapi ada, ya iya Pak gitu. Dicek dulu, diperbaiki, dipraktekkan, dievaluasi. Dari saya kecil juga kayak gitu kan ya, tapi jadi teori teman-teman gitu ya. Jadi disertasi, jadi jurnal gitu ya. Ya proses ini. Intinya seperti itu teman-teman. Dan itu materi minggu ini. Toolsnya Anda bisa lihat, metodenya Anda bisa lihat di sini. Ada BPM, Business Process Management, proses mining, gitu ya, untuk kemudian melihat datanya, case-based reasoning, natural language processing, ini kemudian untuk melihat. Kenapa pakai proses mining dan natural language processing, teman-teman? Kira-kira, untuk mengevaluasi sebuah sistem itu, apa yang menjadi permasalahan, kenapa kita di sini dia menggunakan metodenya natural language processing dan proses mining? Kira-kira ada ide nggak yang menggunakan NLP? Iya, kenapa pakai NLP? Kenapa pakai AI? Coba sekarang saya tanya teman-teman. Teman-teman punya aplikasi kan? Prey lah, anggap saja. Gitu ya. Kalau saya tanya, kekurangannya apa Mas Prey? Aplikasinya. Ada nggak proses yang terlalu berbelit-belit di Prey? Yang harusnya bisa di cut off? Verifikasi lokasi. Oke. Kenapa berbelit-belit? Oke. Padahal nggak perlu verifikasi lokasi, otomatis saja. Otomatis gitu kan ya. Oke. Otomatis saja. Nggak perlu, otomatis saja. Gitu ya. Ya, handphone dia mahal, handphone kamu nggak terlalu mahal. Handphone dia bagus di kamera, handphone kamu bagus di GPS-nya. Setiap handphone itu kalau ada, ya kita berinvestasi cukup mahal di laptop, tapi mungkin kurang di handphone gitu ya. Jadi sehingga handphone kita ada yang trade off. Handphone saya bagus di kamera, tapi ya di sinyal, aduh. Yang merek ini teman-teman itu semua versinya itu dalam tanda kutip gagal di sinyal gitu ya. Jadi beda jauh kalau dibandingkan dengan apa ya, Mi gitu ya. Nah, itu secara sinyal bisa mantap itu. Versi termurahnya Mi itu bisa sama versi termahalnya ini brand ini bukan ini ya, bukan serinya ya, brandnya ya. Ini kita main di brand gitu ya, Samsung, Mi, kemudian apa ini Tecno gitu ya. Saya belum mencoba Transcend yang lain ya, tapi Tecno saya udah ada 3, punya istri, anak sama saya. Wah itu udah. Tapi kameranya bagus, gitu ya. Tapi sinyal bermasalah sedikit, udah kita lost kontak. Jadi memang ada trade off. Tapi nggak apa, oke, sip. Kan tiga-tiga tinggal nanya saja kan, permasalahan sistemnya seperti itu. Kenapa harus pakai metode NLP? Toolsnya berarti apa? Wawancara Pak. Metodenya apa? Wawancara. Toolsnya ya langsung wawancara tanya langsung. Metodenya metode kualitatif, toolsnya nanti pengumpulan datanya wawancara. Ya kan? Kita wawancara tadi kan berarti kan saya akan simpan datanya secara kualitatif kan? Metodenya metode kualitatif, toolsnya atau tekniknya menggunakan wawancara. Gitu ya. Atau disebut metodenya wawancara, toolsnya kemudian menggunakan Zoom, nah, seperti itu. Atau apapun. Tapi kenapa direkomendasikan pakai process mining dan NLP? Di luar ini ya teman-teman ya, maksudnya saat kita membaca data ini, ya benar sih, ngasih kan ya, tapi kok dia ngasih itu ya, apa ya, menarik ini jurnalnya, cari jurnalnya kemudian kita baca. Karena teman-teman, ada banyak data yang secara tersirat itu kita nyatakan, tapi begitu kita tanya, agak lama tadi nyebutnya kan gitu ya. Tapi kegelisahan, kegundahan gitu kan, tanda kutip umpatan saat ngapain sih udah mau jalan juga harus konfirmasi dulu gitu kan. Itu kan tidak terucap ya. Nah, saat itu kemudian secara log itu kita mining, kemudian kita proses dengan NLP, itu kita dapat informasi yang secara tidak sadar Anda sharing ke kami. Anda sharing ke pengembang. Paham teman-teman ya? Sehingga kita dapat data real, bukan data yang dibuat-buat. Gitu ya. Dia tadi menolaknya dibuat-buat, Mas. Enggak, Pak, saya kok kurang setuju ya? Enggak. Enggak gitu juga, gitu. Ya. Karena begitu, teman-teman. Saat mengumpulkan data, Anda
sebentar, ini tujuan yang bertanya apa? Apa untungnya buat saya? Kalau saya ngomong jujur, apa untungnya? Kalau nggak jujur, apa untungnya? Kalau saya jujur dengan bahasa biasa saya, bagaimana? Kalau saya jujur dengan bahasa yang saya proses secara lebih formal, bagaimana? Gitu kan? Diproses ya di sini langsung ya. Pilihan kata apa yang saya gunakan, apa yang mau saya jawab. Iya, ya. Nah, saat Anda menggunakan yang seperti ini, ya Anda kan bisa dapat data banyak. Apa yang namanya ya? Kalau kami di S2 itu Google Review. Itu tuh. Data mantap itu, Google Review. Apalagi kalau bisa dapat log dari pengembangnya, kenal sama ya, pengembangnya, report yang dilaporkan itu bisa diambil. Nah, itu dua ini jadi mantap. Tapi intinya kita minta kekurangannya apa? Secara teknis bahkan, sampai secara teknis, tidak cuman biasa. Nah, kemudian baru kita buat redesign. Contoh tadi. Gitu ya. Oh, nggak bisa, Pak. Kan bisa jadi location-nya salah. Gitu ya. Ya kalau gitu dibuat verifikasi data sebelum disubmit. Jadi tidak per proses. Tetap ingin verifikasi, tapi setelah berjalan sekian lama, hampir semua handphone itu ternyata cukup akurat dengan posisi kita saat ini. Gitu ya. Sangat seperti itu ya. Jadi tetap verifikasi itu diperlukan teman-teman. Yang pesan makanan online aja kan memverifikasi posisi kita, lanjut atau tidak gitu. Mau pesen aja, Anda sudah cek posisinya gitu. Nyebelin kan? Kalau yang nggak terbiasa, ada yang salah ya? Kok saya dibilang salah? Gitu. Pertama kali, ada yang ngalamin gitu. Lagi pesan gitu kan, Anda tanya lagi ya, cek ulang, apakah ada yang ngalamin nggak? Nggak ngalamin. Oh berarti nggak pakai GoTo berarti, oke. Pakai brand sebelah. Brand sebelah nggak ada notifikasinya soalnya. Begitu Anda pesan, langsung diproses ke tokonya. Tapi kalau yang brand yang ini, yang Go, Anda kan ditanya, dikonfirmasi. Ada yang perlu diubah, enggak gitu ya. Begitu Anda cancel, Anda cek ulang, Anda submit, akan langsung diproses. Tapi submit pertama akan dikonfirmasi. GUI-nya berbeda. Dan itu salah satu GUI berbeda dari dua brand tadi, teman-teman. GrabFood dan GoFood itu kan dua brand yang cukup besar ya. Proses bisnisnya berbeda itu. Saat Anda pesan di GrabFood, langsung dia terproses. Tapi kalau di GoFood, ada yang Anda yakin? Anda yang salah atau tidak? Gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Tapi posisi saya ada di mana itu tidak terkonfirmasi karena saya pernah pesen, ternyata yang saya pesen itu posisinya masih di rumah, sementara saya sedang di gereja gitu ya. Ya, saya lupa ganti posisi. Ya udah saya cancel. Untungnya masih sempat saya cancel. Itu teman-teman. Iya, tapi waktu itu bukan food, ojek online. Gitu ya, saya langsung cancel. Saya cancel langsung bisa di cancel. Tapi habis itu baru terpikir, jangan-jangan abangnya udah jalan ya. Kasian juga abangnya udah jalan. Ya tentunya. Nah kemudian baru dicari apa yang menjadi perbaikan. Oh bisa seperti itu. Oh bisa nggak sama sekali. Oh sebenarnya seperti apa business process engineering-nya? Apakah itu bisa diubah jadi opsional di setting? Anda sudah yakin dengan tempat Anda? Ada berapa notifikasi yang mau dimunculkan, notifikasi yang mau di disable, di enable, gitu ya. Sehingga untuk memudah proses, ya itu sudah seperti itu teman-teman ya. Prosesnya. Terus sampai kemudian diimplementasikan dan evaluasi. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini secara umum metode dan toolsnya seperti ini. Saya berikan contoh tadi baru saja adalah contoh yang real yang Anda bisa terapkan di level Anda D4 software engineering. Mas Reza senyum apa sih Mas? Imut soalnya. Apa? Bagus itu, oh, saya belajar dari Mas Latif saya. Saya mentrain akun saya untuk ini. Jadi sekarang akun saya ini kalau saya pakai akun yang berbayar saya tidak akan secanggih, tidak akan sebagus ini. Dia masih bermain model-model kayak ya masih ada macam-macamnya gitu ya. Jadi memang dia di train untuk
untuk kebutuhan akademik yang akun yang ini. Jadi session apapun yang ada, kebetulan MSI ada satu session teman-teman untuk semua diskusi. Jadi saya memang bisa main session. Kalau dilihat di log saya ada banyak session gitu ya. MSI satu session, nulis jurnal, satu judul, satu session. Jadi satu ketika saya melanjutkan, TA harusnya satu session. Kalau perlu ya TA satu session gitu ya. Kalau buat Anda mau main seperti itu, TA satu session. Itu sih Mas. Yang lain ya ada notifikasinya. Latar belakang putih, selebihnya sih enggak. Selebihnya enggak. Lebih mudah. Kalau mau lihat lognya boleh, log promnya. Ini karena dari Scopus AI-nya sudah bersih, jadi ya hasilnya udah lebih oke. Bingung saya, senyum-senyum gitu kan? Pesan apa? Yuk. Berarti ini konteksnya untuk proses desain, kalau mau aplikasi, berarti aplikasi sudah selesai dan dipakai kemudian, atau bisa untuk aplikasi yang masih tahap iterasi atau kebaikan. Oke, sip. Ini adalah di tahap requirement engineering, teman-teman. Jadi yang namanya business process redesign berarti Anda mendesain ulang proses bisnisnya, atau Anda mendesain ulang proses bisnisnya berdasarkan aplikasi yang sudah ada. Jadi prosesnya adalah mengevaluasi aplikasi yang Anda sudah buat, atau Anda sedang dalam proses requirement engineering. Gitu. Jadi bukan Anda buat aplikasi terus kok nggak sesuai dengan proses bisnis ya? Redesign gitu. Nggak gitu, direncanakan. Kalau itu mah kebangetan kalau itu namanya ya. Kemarin udah kita bahas ya, aplikasi seharusnya menyesuaikan perilaku user gitu ya. Tapi ini maksudnya adalah efektivitas gitu ya. Itu Mas. Jadi ada tahapan-tahapan yang selama ini saat proses prototipe pertama Anda gunakan berupa digitalisasi atau otomatisasi. Nah kemudian Anda lihat nih setelah berjalan kan SDLC ya. Mulai nih dilihat nih dari log report yang ada di, menarik tuh kalau teman-teman baca komen di Google Play Store gitu ya, komen aplikasi ya, itu sering gitu di pasca di S2 itu kita melakukan evaluasi berdasarkan itu log itu, kita mining kira-kira apa yang perlu diperbaiki, terus apa yang kemudian perlu di enhancement, disempurnakan gitu ya, fitur apa yang kira-kira perlu ditingkatkan tadi. Nah itu biasanya kalau main di jadi biasanya kita menggunakan dua tools, biasanya wawancara berdasarkan kriteria gitu ya. Terus yang kedua kita menggunakan data mining. Biasanya mainnya pakai Orange teman-teman. Dulu saya sempat mengajarkan Orange, nah itu kita pakai mining, kita dump review di Google Play Store, kemudian kita mining. Komen-komen apa yang sering muncul. Itu sih Mas. Ya. Jadi, apa yang didapat dari sini, ini bisa menjadi bagian dari requirement. Oh, ada perbaikan yang perlu dilakukan. Oh, ada perbaikan yang perlu dilakukan. Baru kemudian kita desain ulang prosesnya. Nah, hal-hal yang terkait dengan penggunaan tools ini, pada satu titik, menurut saya saat ini belum sesuatu yang teman-teman perlu pelajari. BPM, business process modeling gitu ya. Ya itu ini ya. Kemudian data evolutionary approach, bagaimana melakukan pengembangan secara evolutionary atau revolutionary approach. Bagaimana misalkan tadi ya, dari yang tadi itu kalau misalkan kita lakukan perubahan proses bisnis secara evolusi, apa yang saya lakukan? Kalau saya melakukan revolusi, apa yang saya lakukan? Itu ada dua teori yang berbeda. Contohnya seperti ini teman-teman nanti. Jadi kalau misalkan tadi terkait dengan, verifikasi lokasi tadi, kalau kita menggunakan pendekatan evolutionary, berarti tadi kita melakukan pelan-pelan. Tapi kalau kita melakukan revolutionary, berarti kita langsung menghilangkan prosesnya. Jadi tidak lagi prosesnya itu menjadi opsional, tapi langsung benar-benar otomatis. Kalau tadi opsional ya, menjadi otomatis. Jadi langsung otomatis by default, orang tidak perlu lagi confirm.
Tetapi kalau mau men-enablekan confirm, ada di setting. Oh, itu sudah berarti sudah pendekatan revolutionary. Tapi kalau pendekatan evolutionary, tadi, tidak ada confirm, confirmnya berapa kali berarti? Lokasi confirm. Kemudian apa lagi yang dikonfirm di aplikasi Prey? Validasi. NPM validasi. Oh iya, iya. Tapi itu sekali kan saat login. Iya, kalau location kan saat report. Iya benar ya? Iya. Dalam satu form itu sama dia, ada validasi NPM sama langsung verifikasi lokasi. Oh, oke. Oke. Ya, ya. Ya, berarti prosesnya mungkin bisa disempurnakan itu. Karena kan itu, oh tapi itu aplikasi berbasis web ya masalahnya ya. Ya. Nggak banyak mas perubahan revolusi yang bisa dilakukan pada aplikasi berbasis web, kecuali itu dijadikan aplikasi berbasis mobile ya. Nah itu baru langsung based on account gitu, karena dia langsung berjalan di belakang layar bersama dengan handphonenya gitu ya. Ya, selama dia masih basis web memang perubahan secara revolusinya agak susah gitu ya. Iya, saya baru ingat dia web based ya. Seperti lapor Go ID ya. Basisnya web. Yuk, Mas. Silakan. Monggo. Yuk. Kalau misalnya aplikasinya bukan web, dia melakukan desain, tapi aplikasi lamanya itu tetap digunakan karena ada target marketnya sendiri. Contoh BCA Mobile sama MyBCA. Iya. Fitur BCA Mobile itu kan udah ada semua di MyBCA Mobile. Iya. Cuman yang punya BCA itu bilang karena kalau misal BCA Mobile ini diadakan ada target market mereka yang usianya udah sembilan itu kurang nyaman dengan BCA, jadi BCA Mobile ini digunakan. Iya, oke. Tapi itu pilihan yang tepat atau salah menurut Mas? Kalau biar penggunanya tetap nyaman dan tidak berpindah dari pihak kita, mungkin menambah kerjaan. Tapi sudah pakai? Mas pakai juga? Enggak? Pakai? Dua-duanya? Oke. Berarti saat login kan suruh pilih salah satu ya? Enggak, tidak. Oh ya, oke. Pakai dua-duanya berarti? Sekarang sih lagi BCA Mobile. Oh, BCA Mobile. Oke. BCA Mobile kan saat pilih bisa ada BCA-nya nggak salah kan? Iya, bisa kan di menunya kan ya. Iya. Ya, saya setuju juga itu pilihan pas, tapi malah jadi rumit menu di dalamnya. Dan menurut saya dari 3 yang pernah saya coba, 4 yang pernah saya coba termasuk BCA paling beda sendiri press bisnisnya. BRI, Livin, BSI itu sama, mungkin karena Himbara ya, bank-bank negara ya. Yang lain ya BII dulu ya, tapi nggak terlalu lama. Maybank sekarang namanya. Dulu BII yang saya cerita kemarin nonton ya, itu sekarang namanya jadi Maybank. Ya BCA, menurut saya sih, saya pribadi menurut saya pilihan yang salah sih, karena jadi lebih rumit ini menunya. Mau cek saldo itu tidak sama dengan menu yang lain. Jadi kalau Anda biasa pakai aplikasi, let's say anggap saja Grab, baik Anda pakai Maxim itu sama, mirip kan teman-teman. Nah, tapi Anda terbiasa menggunakan Living Mandiri, pindah ke BCA, menunya beda itu, beda banget. Pernah pakai apa aja? Baru itu aja. Oh ya, beda banget. Saya kaget banget. Berani banget dia, perubahannya revolusioner gitu ya. Ya kalau memang seperti itu ya mungkin karena dia punya pilihan tadi ya. Ya saya pernah nanya juga ke pengembangnya, katanya ya memang pasarnya beda sehingga Mas untuk apa nih? Saya cuma ngecek saldo aja sama transfer. Oh yaudah, Mas pakai BCA Mobile aja, nggak usah pakai BCA. Ya, terlalu rumit, menunya terlalu banyak. Itu sih. Segmennya di jenis handphonenya juga. BCA Mobile
low spec dibandingkan MyBCA. Ya, mungkin pilihan dia seperti itu mungkin ya. Ya bisa aja, menurut saya sih ya mungkin kan. Tapi tadi saya bingungnya kenapa pada akhirnya di satu titik di mobile BCA ada menu yang bisa ke internet BCA, ada menu ke mana-mana gitu ya. Rumit sekali, nggak langsung dapat. Jadi ada 3 pilihan pertama kan, nanti baru dipilih, baru kemudian bisa keluar interaksinya. Oke. BRI yang pasarnya ke rakyat petani aja nggak gitu-gitu banget. BRI kan yang segmennya ke petani ya, nggak sebegitunya mempertahankan. Di BCA itu mempertahankan, ada yang pakai teman-teman, mempertahankan menu matriks teman-teman, tombolnya besar satu kotak gitu ya, satu segmen. Jadi layar itu dibagi jadi 4 atau 6 segmen gitu ya, menu, tombol gitu. Itu di BCA mobile lebih mudah, jadi beda dengan yang lain, yang perbankan lain. Ya, kalau nanya bagaimana pendapat saya, ya pilihannya kalau memang datanya segmentasinya memang masih ada, ya pilihan tepat. Tapi saya meragukan masih punya segmen pasarnya gitu. Maksudnya pengguna usia berapa gitu ya. Kemungkinan enggak banyak, tapi investasi yang enggak banyak itu melebihi yang banyak. Old money-nya nasabah BCA itu yang memerlukan itu. Dan kalau sampai mereka geser ke bank lain, bubar. Gitu ya. Ini kan yang BCA salah satu pionir ya, yang sampai sekarang belum merger gitu ya. Mandiri hasil merger, BRI dari petani, BTN sekarang sedang mau menggeliat seperti BRI, BSI hasil merger, BCA dari awal konstan, berhasil mencuri startnya BII. Gitu. Ya mungkin itu sih mas, jumlahnya enggak banyak sih, kayaknya sih. Saya kemarin nanya, ada mas, masih ada yang butuh sih memang. Tapi saya ragu memang. Tapi pas pilihannya, kalau memang masih ada ya. Ada lagi teman-teman? Nah, selanjutnya teman-teman, kita coba nih teman-teman. Kita coba teman-teman yang masih punya kuesioner SUS. Teman-teman yang masih punya kuesioner SUS. Siapa? Yang rencana mau pakai SUS. Sistem Usability Skill. Ada? Oke. Semarang, yang 2 cuma Semarang ya? Selebihnya satu semua ya? Iya. Waduh, tapi nggak pernah pakai lapor ya, nggak pernah ngakses ya? Belum pernah. Oke, sip. Siapa yang punya SUS? Oke ya. Daftar pertanyaan SUS nggak ada? Oke. Kita ngomongin apa ya SUS ya? Pertanyaannya dari mana ya? Oke. Mudah-mudahan ini bukan. Aduh. Oke. Ini yang tonton ya berarti ya?
Ini ya. Oke ya, kebaca. Kebaca ya, nanti saya bacakan teman-teman. Anda tulis di laptop Anda dari 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, benar ya? 3, netral, 4, setuju, 5, sangat setuju. Gampang ya, 1 sampai 5 aja. Jadi nomor 1 bikin aja, Excel 1, 5, 2, 5. Gitu ya. Oke. Oke. Baik. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah teman-teman akan banyak nilainya? Oh ya. Oke. Menurut teman-teman, apakah teman-teman akan sering menggunakan aplikasi Prey? Dari fitur yang ada, aplikasi yang ada, kalau aplikasinya seperti itu, apakah Anda akan tertarik untuk menggunakan aplikasi ini ke depan? Tulis aja di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Ya iyalah Pak, kan mau liburan saya. Kalau nggak mau pakai, berarti nggak liburan. Enggak usah. 1, nomor 1, 1 sampai 5. Nanti 2, 1 sampai 5. 3, kan baru 1 kan? Oke? Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang budiman, kalau melihat fitur pada aplikasi Prey, apakah menurut Bapak Ibu fiturnya ini terlalu kompleks dan banyak aplikasi yang tidak perlu, banyak fitur yang tidak perlu. Jadi apakah fiturnya terlalu kompleks atau tidak? Apakah banyak aplikasi yang nggak perlu atau sudah cukup aplikasinya? Jadi pertanyaannya, apakah terlalu kompleks dan banyak aplikasi yang tidak perlu? Setuju atau tidak setuju? 1 sampai 5. Jadi pertanyaannya adalah, apakah sistemnya terlalu kompleks dan banyak aplikasi yang tidak perlu, banyak fungsi yang tidak perlu? 1 sampai 5. Nomor 3. Kalau sudah sering pakai nih sampai semester 1 sampai sekarang semester 7, apakah aplikasi ini mudah digunakan? Oke. Sudah tonton? Berikutnya, apakah pada saat pertama kali Anda menggunakan dulu, wah lama ya, gitu ya, lama ya. Apakah Anda butuh bantuan teknis orang untuk membimbing Anda untuk menggunakannya? Ingat ya, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Ya pertanyaan yang begini SUS, preferensi positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif, memang begitu. Ganjil genap, gitu. Yang genap positif, yang ganjil negatif. Selanjutnya, nah menurut Anda, dengan semua fitur yang ada, terlepas dari tadi Anda merasa ini terlalu banyak fitur yang nggak perlu atau tidak, menurut Anda, fitur ini apakah sudah disiapkan atau sudah disetting atau sudah di-coding dengan baik? Ya kan ada fitur-fiturnya ya, oke lah, itu fiturnya. Sekarang secara teknis nih, fitur yang tadi Anda sudah nilai, semua hal ini apakah menurut Anda itu sudah disajikan, sudah dikemas atau sudah disetting dengan baik? Satu sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Apakah menurut Mas Mbak sekalian, ada banyak hal yang tidak konsisten terkait dengan fitur ini dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang pernah Anda pakai? Karena aplikasi-aplikasi yang Anda pakai kan ada banyak, ya. Dan biasanya ada fitur-fitur dan beberapa sudah matang ya. Ini kan aplikasi yang dikembangkan sendiri ya.
Nah, jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sering Anda gunakan, apakah Anda menemukan ada banyak yang tidak konsisten? Kenapa ditanyakan konsisten, teman-teman? Kenapa konsisten ditanyakan? Ayo, awas sampai lupa. Kenapa konsisten ditanyakan? Baru kemarin kita ngomong UCD, konsistensi menu. UCD, ya, menu konsisten, kiri kanan, atas bawah, font konsisten, variasi font tidak terlalu banyak, ya. Kalau dibandingkan preferensi aplikasi yang Anda sering gunakan, apakah Anda menemukan ada banyak yang tidak konsisten? Selanjutnya, menurut teman-teman, kalau nanti diberikan kepada pengguna baru, apakah secara mayoritas bisa dengan cepat menggunakan aplikasi Prey ini? Wah, enggak, Pak. Ini masukkan di ini, MPTB. Salah lapor pusap. Next. Apakah teman-teman merasa cara penggunaannya sangat rumit? Oke. Berikutnya. Kalau Anda diberikan aplikasi Prey ini, di gadget yang baru, gitu ya. Ya memang basis web lah. Tapi let's say kita ngaksesnya biasanya pakai Firefox atau pakai Chrome, atau yang baru pakai apa, teman-teman? Ya browser baru lah. Kan interface-nya baru gitu ya. Apakah Anda confidence, Anda percaya diri untuk pakai? Kan kalau perangkat baru, interface-nya baru, browsernya baru, kan layout-nya kan baru ya, menyesuaikan perangkatnya ya. Biasa pakai laptop, Anda akses di handphone, Anda yakin nggak? Percaya diri nggak? Tek, 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 sama yakinnya dengan saat Anda pakai laptop biasanya. Atau Anda bisa pakai handphone, Anda ganti pakai tablet. Biasanya pakai apa, teman-teman, akses Prey? Harus pakai HP? Lebih praktis pakai HP. Let's say kita ganti pakai laptop. Sama PD-nya nggak dengan pakai HP? Nah, gitu kan ya? Kan gitu pertanyaannya. Apakah Anda merasa confidence? Next. Terakhir. Saat Anda menggunakan Prey ini, apakah Anda perlu ada satu yang belajar? Silahkan tagging. Tagging apa itu? Lakukan mapping. Saya taunya mapping ninggalin barang di jalan, nanti ada orang lain yang ambil gitu ya. Kan saya tidak tahu istilah yang digunakan apa di situ, gitu kan? Itu kan berpengaruh sana. Mapping yang di sini apa? Saya pernah melihat tulisan mapping, teman-teman. Mapping itu apa, teman-teman? Nah, suatu saya di pinggir jalan menemukan dilarang mapping di sini, saya mikir, emang di sini nyampe ya Google Mobile ya, mobil Google ya. Saya tanya ke Pak RT, Pak, emang mobil Google masuk sini? Gitu. Mapping mas, gitu. Ngapain? Itu loh, ninggalin narkoba, terus nanti duitnya ditinggalin, jadi di semak-semak ditinggal narkobanya, terus nanti ada orang lewat, ambil tas itu, terus duitnya ditinggal, gitu. Oh, gitu. Gitu ya. P-nya 1 sama P-nya 2 beda mas, gitu. Oh iya, beda P, gitu ya. Nah itu teman-teman, itulah yang perlu pelajari. Oke, nah itu contohnya teman-teman. Nanti Anda bisa lihat di situ. Nah, proses penilaian di SUS kan kalau Anda nanti masih ingat yang sudah pernah, berarti yang genap akan dibalik, sementara yang ganjil tetap. Yang nilainya yang sangat setuju itu 5, yang sangat tidak setuju 1. Tapi yang ganjil nanti akan dibalik. Yang 5 jadi 1, yang 1 jadi 5. Dan kemudian nanti baru dirata-rata. Apa maksudnya, teman-teman?
karena saya sudah janji nggak mau mengganggu jam istirahat teman-teman. Nanti Anda update kembali tugas Anda kemarin, gitu ya. Anda lihat fitur lapor yang ada di GoID, yang ada di Semarang, gitu ya, yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung, gitu ya. Masalahnya di mana fitur-fitur itu? Gitu ya. Anda lakukan evaluasi. Anda kan kemarin sudah menyarankan ya, sebuah solusi teknis desainnya seperti apa untuk membantu siapa? Siapa? Pak Budi. Membantu Pak Budi untuk kemudian membuat laporan. Nah, Anda evaluasi nih. Aplikasi-aplikasi laporan yang sudah ada selama ini bagaimana? Ada enggak hal-hal memang kayaknya perlu diperbaiki? Oh, evaluasi dari aplikasi laporan yang sudah ada berarti harusnya enggak seperti ini. Harusnya sih enggak seperti ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini karena saya nggak ada, kalau Anda keluar agak sedikit rumit, gitu ya. Sementara tadi saya tanya, belum ada yang pernah pakai fitur lapor, gitu ya. Jadi ya Anda evaluasi sendiri. Nanti kita lihat. Nah, itu adalah satu bisnis proses redesign. Kita mendesain ulang bisnis prosesnya. Yang namanya lapor itu ya tahapannya biasanya seperti ini. Nah, aplikasi Anda melakukan perubahan. Harus verifikasi dulu, nanti Anda silakan Anda melakukan perubahan verifikasi, gitu ya. Seperti apa? 110 ya? Ada? Pernah lihat di Instagram 110? Polisi. Ya. Yang kalau telepon katanya langsung bisa munculkan identitas berdasarkan nomor yang diregistrasikan. Jadi dia langsung nomor ke NIK langsung muncul data dirinya. Jadi begitu Anda ingin melaporkan secara langsung ke operator, klik ringtone gitu ya. Nah, ringtone itu langsung muncul di depan operator yang menelpon ini siapa. Dengan fotonya, dengan NIK-nya. Oh, iya. Nah, itu kan dia sudah melakukan proses redesign ya. Gitu ya. Nah, tapi saya pernah lapor, dia tetap nanya sih Pak, gitu ya. Ya, konfirmasi, verifikasi, pencurian enggak. Saya kadang bingung teman-teman. Saya pernah soalnya, istri saya ditelepon oleh nomor yang mengaku jasa asuransi tertentu. Jadi begitu dia menanyakan, mohon biasa ya, untuk mensinkronkan data, mohon nama ibu kandung. Saya suruh istri saya, nggak usah. Di situ nulisnya apa? Kalau tempat tanggal lahir saya jawab. Tapi kalau ibu kandung di data ngomongnya apa saja benar atau tidak. Mohon maaf mekanisme nggak seperti itu. Ya udah nggak usah. Tapi kalau ibu menanyakan bisa kita mensinkronkan data, boleh tahu tempat lahirnya, sebut aja. Karena tanggal lahir ada di KTP, fotokopi KTP sudah jadi bungkus gorengan. Ya kan? Jadi ya asumsi kita nggak ada yang rahasia di KTP. Tapi nggak ada nama ibu kandung saya di KTP, gitu ya. Ada yang di KK. Lah ya kan, NIK kan tadi ada di KTP kan. Asumsi saya nggak ada yang rahasia lagi di KTP, gitu kan? Karena KTP sudah sering kali difotokopi. Tetapi jarang ada orang minta fotokopian KK. Ibu kandung kita kan ada di KK. Jadi begitu tanya, bisa kita samakan data, bisa bisa minta nama ibu kandungnya. Usah. Saya bilang istri, usah. Tanya, siapa? Boleh nanya Mbak, di datanya siapa, nanti saya konfirmasi benar atau salah. Oh enggak seperti itu Bu mekanismenya. Kalau seperti itu aja bagaimana? Toh direkam kan nggak apa-apa. Untungnya benar pada waktu itu. Begitu selesai, saya tanya ke istri saya, kamu telat bayar kok sampai di telepon begitu? Enggak gitu. Telepon ini marketingnya deh. Kebetulan kenal tanya. Oh abaikan saja Pak. Mas itu cuma pembaruan data, nggak usah diangkat nggak apa-apa. Wah kacau banget kan. Nakutin kan. Ya sekarang kan ada banyak teknik yang kalau nomor menelpon langsung muncul identitas yang ingin diharapkan muncul kan. Bisa lah setting. Oh ini asli ini Prudensial. Oh ini asli ini AXA. Oh ini asli ini asuransi Dana Raja gitu ya. Karena langsung muncul namanya.
Oke teman-teman, nanti siang teman-teman lihat fitur itu, saya sediakan slotnya di diskusi saja teman-teman. Siap teman-teman, silakan apa yang terkait dengan lapor yang Anda lihat, fitur di lapor Go.id, lapor Semarang, lapor Bandung, yang harus nginstal APK-nya ya monggo, kalau nggak mau nginstal, tadinya kalau saya bisa masuk full, saya mau sediakan handphone untuk Anda gunakan, Anda cek APK-nya gitu, seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, menarik juga tadi ya, ide tadi akan sangat bisa terakomodir kalau teman-teman Prey itu menjadi sebuah aplikasi dengan APK. Itu akan bisa terdukung dengan baik. Ada pertanyaan?